perkenalkan diri dulu kan ya. Dari kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nandeka Putri dari kelompok 2. Di sini saya ingin wawancara Bapak namanya Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Husnul. Ini mewawancarai tentang organisasi dakwah pada mata kuliah agama Al-Islam Muhammadiyah. Kenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Ramadan. Saya Yoga Wirayudha. Di sini kita akan bertanya-tanya Pak tentang organisasi Bapak yang sekarang. Ya kita tuh kayak ya kayak perbedaan organisasi Bapak sama organisasi Muhammadiyah ini. Tapi kita akan bertanya mendalami tentang organisasi yang berbeda lagi dulu Pak. Kalau boleh tahu organisasi apa yang Kami di organisasi Majelis Ulama Indonesia, nah, kebetulan di Kecamatan Siaulu, Kampar atau dekat daerah Pandau ini kan ada organisasi yang sedang kami dan sudah lama kami bersama-sama menjalani. Terus organisasinya ini dirinya tuh dari sejak kapan? Mengikut Majelis Ulama Indonesia yang ada dahulu, karena kita kan masih cabang ataupun dari bawahnya MUI, Majelis Ulama Indonesia pusat, sama dengan Muhammadiyah lah, sama Muhammadiyah kan bagian pusat, sudah dari Haji Ahmad Dahlan di Jogja dulu, pusat sekarang di Jakarta mungkin kan, sama Muhammadiyah mungkin di provinsi dan di kota dan di kabupaten. Kalau di Kampar ini Pak, dirinya dari sejak kapan? Mulai berjalannya Mulai berjalannya sekitar 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Itu pas awal-awal berdirinya itu disebarluaskan itu oleh siapa? Mungkin ada inisiatif supaya buka cabang kan. Nah, biasanya di Pandau atau di Siaulu kan ada apa nih MUI. Kemudian ada inisiatif, kalau yang paling tua kan bapak saya sama almarhum Dr. Alidor. Bapak saya Dr. Remi Suhaman juga termasuk yang namanya sesepuhnya yang kedua. Mereka berdua yang dulu Mendirikan mengawali adanya MUI Kecamatan Siaulu. Kalau cara memperluas MUI di sekitar sini gimana? dengan Cara mengajak ini saja mubalighah ustadz dan ustazah yang ada di sekitar Tanah Merah, Pandau atau sekitar Siaulu ini untuk bergabung, kemudian mengajak juga masjid dan musolanya. Mana masjid dan musola yang mau bergabung dan tidak di organisasi dakwah yang lainnya, tidak di FDI, tidak di IPI, tidak. Kita ikut sertakan di masjid musola yang ada di Siaulu. Ada kriteria khusus nggak Pak, untuk masuk ke MUI? Belum ada, karena kita lebih enjoy daripada yang lain. Kayaknya kalau di IPMI ada orda tuh, orientasi dakwah selama 3 hari, bisa lulus, bisa enggak. Soalnya saya 2023 ikut orda juga di IPMI kan, kayaknya ini agak ribet nih kan. Dulu di FDI agak mudah, ada FDI Majelis Dakwah Islamiyah Baru kan, itu agak mudah dulu kalau masih tahun-tahun kami. Sekarang mungkin karena ada ramai, itu diseleksi, di tes baca Qurannya, ya kalau lulus tamatan apa dia, tamatan S1 kah, ataupun SMA tamatan mana, SMA pesantren kah, atau hanya SMA. Kalau umum kan nanti susah lah menjadi pendakwah, ilmunya kurang. Tapi kalau di MUI masih bebas gitu, masuk aja lah.
Tapi kebanyakan yang masuk pun sudah ada pengalaman gitu, pernah dari pesantren ataupun sekarang dia juga guru ataupun dia juga di organisasi dakwah yang ada di Pekanbaru. Jadi nggak ada dites ngaji juga selama ini, belum ada tes yang berat-berat gitu. Kalau untuk orang yang baru masuk Islam atau walaf atau orang yang baru taubat itu bisa masuk apa? Bisa jadi ya, karena kan misalnya dia preman lah dulu kan. Amat SMK cuman SMK Patipura atau SMK Muhammadiyah. Nah sekarang dia mulai cenderung ke agama. Nah dia pun mau jadi ustadz, boleh aja. Jadi ustadz ya, kalau kekurangan kelebihan tentu adalah yang udah hebat pun punya kekurangan. Yang penting dia dikasih materi dakwah, ikut prosedur gitu. Kalau ceramah, misalnya judulnya zakat, ya dia cerita tentang zakat aja sesuai dengan materi-materi yang dikasih sama ketua. Kalau kurang paham ya dia bisa belajar. Kalau nanti kan pas ada pelatihan dakwah, dia bisa ikut pelatihan. Nggak susah zaman sekarang. Apalagi banyak YouTube kan, dia bisa belajar lebih banyak kalau dia mau. Banyak referensi. Mulai kok dari umum, dari SMK, dari yang mungkin mantas. Ada biaya nggak Pak masukin? Biayanya administrasi nggak ada, tapi kalau ngambil jadwal Ramadan ya supaya kita jalan organisasi itu pun murah, lebih murah daripada yang lain saya pikir. Dari IPMI kadang-kadang sampai 150 atau 200 ya. Nah MDI gitu juga 100 ya 50. Kita paling 100. Kadang-kadang ada yang bayar, ada yang enggak. Tapi kadang-kadang kita mau coba tegas, payah juga. Itu per bulan atau sekali bayar? Sekali bayar mau Ramadan aja, mengambil jadwal itu. Per bulan nggak ada biaya, masuk pun nggak ada biaya. Itu lah didaftarkan. Nah, kalau untuk masjid Jumat ya didaftarkan untuk khotib Jumat. Karena khotib Jumat itu berubah setiap 3 kali setahun, per 4 bulan. 4 bulan sekali kita susun jadwal. Misalnya dia baru, misalnya siapa nama? Juga masuk baru. Kita selipkan lah nanti ada jadwal yoga nanti di masjid mana ya, dan diusahakan masuk. Kalau yang organisasi yang lain biasanya MDI itu saya setahun aja nggak dimasukkan di jadwal Ramadan. Pernah saya masuk, kayaknya saya masuk tuh 2007 lah. 2008 baru nampak ada jadwal. Pun 2007 saya tetap bayar gitu, ambil buku baru ya ada. Rupanya itu biasanya ada kebijakan organisasi dakwah seperti itu. Atau yang tadi organ dulu baru dinyatakan baru dapat nomor indeks dan ustaz. Kalau kita udah santai-santai aja, masih biasa aja. Tapi kalau kan tadi lo bilang dikasih ke masjid, misalnya kayak tadi misalnya taruh masjid Madinah itu kan, itu kalau dakwah Jumat juga dengan temanya diatur jadi Diatur dari mengisi orang. Kayak Jumat kemarin sedekah adalah keperluan. Jumat sebelumnya tanggal 8 November pemimpin dalam Islam. Pokoknya per 4 bulan itu ada jadwal, ada judul. Tapi kadang-kadang kan Ustaz tidak menguasai. Ada yang Ustaz tidak menguasai, dia pakai judul sendiri. Mana yang dia suka. Sekali 2 kali nggak apa-apa. Tapi kalau bisa ya dia belajar. Kalau nggak suka kan kalau dia belajar nanti lama-lama dia paham materi itu untuk mengatur ya jadwal itu bisa pemimpinnya langsung ya bapak saya yang mengatur jadwal itu Ustadz Azmi sebagai sekretaris MUI ya. Nanti kalau bapak saya paling ditangan aja ngatur
jadwal, tapi jangan terlalu lama. Kita kan didesak juga kadang-kadang minta juga sama masjid-masjid kalau Jumat. Nah, dicocokkan, baru disebarkan namanya jadwal khotibnya. Jadwal khotib itu masih belum bayar tuh, juga masih gratis. Nah kalau di IMDI itu bayar tuh, organisasi IMDI entah berapa, entah 150 entah kayaknya bayar itu baru 4 bulan sekali. Kalau di UI dulu kayaknya masih gratis saja. Itu bayar umumnya kemana? Untuk kas kita, kas UI dulu nanti kita ada acara pelatihan. Jadi itu gunanya untuk goreng-gorengan snack kalau konsumsi, kalau ada nasi goreng ya diambil dari kas dan harus tahu misalnya duit kas kita tinggal 3 juta, 4 juta dari tadi itu ngeprint apa itu jadwal kan diambil dari duit itu, dari UI itu. Dan ada juga kadang bantuan misalnya dari UI Kampar, nanti dibunyikan ada bantuan dari UI Kampar sekitar 900. Nah itu untuk operasional kita, untuk kita semua itu kali ini kita dipegang untuk bendahara. Itu ada acara-acara depan kita misalnya siapa urusannya, misalnya saya pakai apa, pakai mobil, jadi kita sila uangnya 200.000. Ya, pokoknya untuk acara-acara yang ada di anggota MUI operasionalnya. Visi misinya di MUI itu Visi misi masih mengikut visi misi MUI Kampar ya. Bahkan ya masih MUI Kampar. Apa tuh visi itu? Ya dakwah kayaknya, dakwah di kabupaten Kampar. Menyeluruh gitu. Kami saya pun kurang hafal kan, apalagi visi misi MUI pusat ada memang dia bagi, tapi biasanya dia itu penyebaran dakwah Islamiyah di masyarakat Kampar. Kalau ke visi kampus ada kayak 2045 kayak di luar kan menuju kampus internasional 2040. Nanti bisa berubah setiap kali rektor ganti atau kalau UI enggak, masih mengikuti aja. Ada perbedaannya spesifik nggak Pak antara MUI sama organisasi lain? Contohnya bergerak ada. Kalau Muhammadiyah kan dia lebih ke pendidikan, makanya mereka banyak sekolah dari mulai TK Asia kan Muhammadiyah sampai perguruan tinggi. Jadi mereka lebih menjurus kepada dunia ini pendidikan. Kalau MUI kan Majelis Ulama Indonesia masih di bawah pemerintah. Kalau Muhammadiyah tidak di bawah pemerintah. Muhammadiyah kan organisasi besar, termasuk dakwah udah lama, tapi dia tidak diintervensi oleh pemerintah. Kalau kita masih sebetulnya di bawah. Nah, tidak di bawah pemerintah, di bawah presiden. Makanya kantor yang di Riau itu kan di Masjid Agung, MUI Riau, Masjid Agung masih di bawah. Anggarannya tuh masih dapat anggaran dari itu, dari pemerintah. Kalau Muhammadiyah kan dia anggarannya mungkin ada dari internal Muhammadiyah, dari hasil-hasil Muhammadiyah. tapi kalau dari segi dakwahnya Dakwahnya meluas sebetulnya. Kalau dakwah Muhammadiyah dia hebat di dunia pendidikan sehingga dia meluas ke ranah-ranah kampus ataupun sekolah-sekolah. MUI dia ke ranah penetapan hukum seperti level halal. Kalau kan di negara ada BPOM, kalau MUI kan ada level halal. Kalau belum ada level halal MUI masih diragukan. Nah, gitu. Ataupun ada
ada fatwa misalnya membela Palestina misalnya, itu digaungkan oleh MUI ataupun ya banyaklah. Pandemi kemarin MUI memfatwakan tidak boleh keluar karena alasan darurat. Ya, karena MUI itu kan majelis ulamanya banyak. Ada orang Muhammadiyah di MUI, ada orang NU di MUI. Dia gabung dia majelis ulama itu kan ustadznya bukan satu. Kalau satu itu kan alim, kalau bahasa Arab alim. Kalau dua alimani, yang tiga jamaknya atau ramai ulama. Karena ini perkumpulan ramai orang ustaz-ustaz, makanya ini bikin perkumpulan atau majelis ulama. Ada orang Muhammad di situ, ada NU di situ, ada orang banyak lah. FPI mungkin ada di situ. Tidak apa-apa, yang penting dia mengikuti aturan pemerintah, aturan syariat Islam. Pedulunya kita gabungkan aja sih. Jadi masih ada standar yang harus diikuti. Ada. Jangan Islam garis keras, kan gitu. Jangan ya, Islam garis keras itu mungkin ada aliran-aliran sesat ya. Sekarang kan kayak di bumi kan aliran sesat itu tidak sesuai dengan syariat Islam, tapi karena mereka ada perkumpulan yang dipimpin oleh ustaz mereka, buya mereka atau guru spiritual mereka, tapi tidak sesuai dengan aturan syariat atau aturan Islam. Ini kan kadang melenceng, apalagi sudah sampai ranah akidah ataupun mau bunuh diri, gitu kan. Ya pokoknya MUI ini tidak boleh juga keras kali tidak boleh. Keras boleh, tapi kan keras dalam konsep yang betul. Ini cara menyampaikannya kalau bisa bil hikmah, dengan cara yang tidak menyinggung satu pihak manapun. Ya tidak boleh juga dia membela Jokowi, membela Prabowo, walaupun dia di bawah pemerintah dia tidak boleh didikte sama pemerintah, karena dia kan orang yang berilmu kan, atau ulama itu mestinya pemerintah itu harus minta pendapat sama orang berilmu. Ada standar apa? Standar keagamaan. Tidak boleh membela partai itu juga. Tidak boleh ikut sesuatu organisasi. Membela Muhammadiyah tidak boleh, membela NU tidak boleh. Itu kerja. Berarti dari segi tujuan MUI sama Muhammadiyah beda. Tujuannya sama lah, namanya organisasi Islam, sehingga kita dakwah Islamiyah. Tapi torikoh atau caranya mungkin banyak, beda-beda beragam. Namanya main bola ada suka main pendek, ada suka bola panjang-panjang itu bisa orang-orang Liga Eropa, Inggris, kalau Brazil kan tujuannya menggol aja supaya banyak poin gitu. Itulah dakwah itu. Jadi dari pribadi bapak sendiri bisa mendefinisikan ini dakwah Muhammadiyah nih. Ya ada. Ini mau ini nih. Ada gaya-gaya, ini gaya Muhammadiyah, ini gaya IPI, ini gaya FDI, ini gaya ini kayaknya karena netral. Jadi mungkin ini orang ini ada. Kalau Muhammadiyah biasanya kan cenderung ke karena pendidikan gaya-gaya ilmiah. Kalau NU gaya-gaya kampung, sarungan gitu. Tapi NU sekarang udah mulai mengikuti modern, organisasi. Kalau MUI ya karena gabungan di situ ada NU ada Muhammadiyah, kayaknya dia lebih garis moderat tuh menerima juga cara berpikir tidak keras tapi ya berat gitu kan. Ini kalau
saya sendiri kan ya saya sedikit ya, kalau saya juga yang maksudnya nggak mau lebih ya lebih ke data utama Itu dia lebih memilih dari dosen saya sendiri kan Pak dosen saya ini maksudnya dia itu nggak mengikuti kalau punya baca pun tapi apa pun kan kalau kita kan mazhab gitu kan Syafi'i kebanyakan Indonesia. Kalau Muhammadiyah itu mazhab Hanafi digabung dengan mazhab Hambali karena dia majelis tarjih itu ada. Nanti orang-orang Muhammadiyah ini yang pembesar Muhammadiyah ini dia berpikir apa yang cocok bagi kita pakai. Lebih logika, orang Muhammadiyah ini kan lebih logika kebanyakan. Iya. Logika itu siapa? Biasanya Hanafi, tapi dia tak Hanafi tulen. Bisa diambil dari Hambali. Hambali contohnya nggak menjelaskan baca Bismillah, tidak pakai kunut, makanya orang Muhammadiyah terkenal begitu, nggak pakai kunut, berarti orang Muhammadiyah tuh. Kemudian tidak doa bersama, dia lebih simple gitu. Ada takziah 3 hari. Ya, dia gabungan antara Hanafi dan Hambali. Walaupun ada yang bilang Hanafi. Tapi kalau orang yang misalnya nggak pakai 4 mazhab, bisa jadi 2. Satu dia tidak paham. Memang tidak paham dia mazhab-mazhab itu. Tidak paham dia Hanafi, Hambali, Maliki. Walaupun dia jadi ustaz, berarti dia cuma mengikut. Yang kedua dia keras kepala gitu. Dari Muhammadiyah ini kan dia lebih cenderung ke sunnah sama Quran. Yang kalau kita kan nggak pendapat. Tak boleh bilang itu dong. Semuanya sunnah dan Al-Quran karena itu sumber sumber referensi. Tapi sunnah yang dipakai Muhammadiyah ini mungkin sunnah yang seperti sunnah lainnya misalnya jenggotan atau mungkin silaturahmi dan takziah itu kan silaturahmi untuk menyenangkan dengan bacaan ayat-ayat Quran, Yasin. Muhammadiyah mungkin cara lain ya, dengan cara datang saja duduk, kemudian ngobrol, habis itu pulang, tidak merepotkan. 3 hari nggak perlu menyajikan nasi karena masa orang duka, misalnya orang tua kita meninggal, kita pula yang ngasih makan. Itu yang nggak diinginkan kayak Ahmad Dahlan dahulu kala. Kami nggak bisa menyajikan makanan untuk apa kami keluarga yang meninggal. Jadi gimana nih dia? Ya nggak apa-apa, itu kan nggak wajib kata dia Dahlan. Saya pun gitu juga. Cara berpikir saya gitu juga, moderat harus bukan moderat berpikir itu yang sunnah itu tak boleh jadi wajib walaupun orang udah biasa gitu. Orang udah biasa misalnya pakai Bismillah, misalnya dengar yang pakai Bismillah, sholat maghrib. Jangan marah-marah, biasa aja karena kan tidak wajib. Biasanya orang sekarang ini zaman ini kayak atau membedakan kayak orang sebagian orang tuh. Tidak boleh juga kenapa harus dibid'ahkan. Dibid'ah misalnya ini bukan dipakai Rasulullah, tapi ini kan nggak ada unsur salah di dalamnya. Di dalamnya tuh misalnya orang berbuat halal bihalal, ya cuma isi ceramah, makan-makan, salam-salam, apa salahnya? Nggak ada minuman, nggak ada tawuran, nggak ada menggunjing orang, nggak ada membahayakan negara. Nggak apa-apa lah. Kebiasaan itu ya dilakukan kan kalau dia tidak salah, tidak ada unsur salah di dalamnya, tidak apa-apa. Bukan dibilang bid'ah atau haram atau nggak dibikin Rasul, sehingga nggak boleh dibikin umat kita sekarang. Makanya ya kan 2 tadi. Pertama nggak paham. Kebanyakan orang itu nggak paham. Namanya kita misalnya kalau tidak memahami dosen atau teman kita itu sentimen aja pikiran kita karena kita tidak paham kayak dia. Ini aneh anaknya begitu ya, tapi nanti lama-lama ketika kita berkawan dekat sama dia akhirnya kita paham, oh rupanya dia begini karena begitu, ada dasarnya, ada dalilnya, ada referensinya. Ya Ustadz itu pun harus banyak
banyak membaca atau banyak berdiskusi, sehingga dia nggak kaku dalam kenapa sih ini orang kayak begini, kenapa sih di masyarakat ini memakai itu, padahal saya belajarnya di Arab Saudi nggak seperti itu. Di Arab ya nggak gitu ya, karena dia memakai mazhab misalnya mazhab Maliki atau ulamanya ada kan banyak tuh Ibnu Taimiyah atau ulamanya lain Abdullah bin Bas, fikihnya enak kalau banyak ilmu itu enak. Sama dengan Buya Hamka kan Muhammadiyah, ketua Muhammadiyah, ceramah di Masjid Agung kita ini, dia masih hidup dulu, disuruh pakai tongkat. Kalau dulu kan masih identik pakai tongkat itu kan nggak boleh dalam Muhammadiyah, kenapa harus pakai tongkat? Tapi Buya Hamka ini walaupun dia Muhammadiyah tidak melanggar aturan kebiasaan orang sini. Apa salahnya aku pakai tongkat? Kata si Buya Hamka sama ketua Muhammadiyah dia waktu. Aku udah tua, saya udah tua, nggak apa-apa lah. Dan berapa buku yang kamu baca? Itu kata Buya Hamka. Kamu ketua Muhammadiyah dia udah berapa buku yang kamu baca? Itu. Kalau banyak buku, insya Allah banyak apa? Banyak ilmunya, banyak wawasan sehingga kita melihat orang dalam pandangan mata yang biasa-biasa aja. Gak aneh. Maulid Nabi di Mesir mungkin itu tidak boleh karena mungkin Maulid Nabi kadang di Mesir itu pakai tarian-tarian, nampak turun wanita, tidak boleh. Kalau Maulid Nabi isinya cuma duduk makan dengan ceramah, tidak ada yang bahaya, tidak ada membahayakan pikiran, tidak ada membahayakan negara, tidak ada juga membahayakan agama, bahkan bagus lagi. Iya, soalnya saya juga ikut seperti itu. Iya. Saya tidak jadi lama. Alhamdulillah baik di Jakarta. Oh bagus. Kalau kan saya kan mau Muhammadiyah ini di sini aja di kampus saya. Saya kan di Jakarta. Ya sedikit kaget kalau mengenal Muhammadiyah. Tapi hal itu harus belajar juga tentang Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak salah. Iya. Dia pakai cara yang berbeda. Kan dia bilang tadi, main bola aja bisa memperpanjang, bisa memperpendek. Iya. Dan kehidupan lain aja. Kita mau ke sini bisa naik motor, bisa naik mobil. Kenapa harus dipaksain naik mobil kalau takut hujan? Kan bisa pakai mantel. Tapi pun harus belajar. Dan saat itu kan kayak baru bilang kan, tujuan sama gitu kan. Tujuan sama. Muhammadiyah sama tujuannya untuk agama, MUI tujuannya juga untuk agama, dan lain-lain untuk agama. NU juga tujuannya agama. Para habaib juga tujuannya itu untuk mensiarkan dakwah agama. Kalau udah beda tujuan baru ini. Iya. Jadi nggak benar nih aliran beda nih. Kok gua disuruh apa misalnya ada tempat spiritual perempuan harus pengajiannya nggak boleh pakai baju kayak gini nih. Ini Islam atau enggak nih masa pengajian harus buka baju gitu. Nah itu baru kita melawan gitu. Ini nggak sesuai nih, saya belajar hukum itu nggak begini gitu. Kalau cuma misalnya kamu kalau sholat nggak perlu baca kunut ya nggak apa-apa. Kamu sholat dulu misalnya nggak perlu pakai baca kabirau, langsung al-fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, langsung rukuk nggak apa-apa karena baca kabirau atau kalau misalnya ada doa yang lain, Allahumma ba'in, biasanya orang Muhammadiyah tuh suka pakai Allahumma ba'in, atau nggak baca itu dua-duanya, nggak baca kabirau, nggak baca doa Allahumma ba'in itu langsung Bismillah, Fatihah, langsung rukuk pun nggak apa-apa. Karena kan wajib nih sholat dulu kan al-fatihah. Iya, gitu. Pakai Maulid Nabi ada, nggak ada pun Maulid Nabi nggak apa-apa. Misalnya kalau ini kok nggak ada takziah nih, kan ada orang meninggal, ya nggak apa-apa lah. Ini salah, nah yang bilang salah itu juga salah. Lalu
lo ngapain nyalain orang nggak mau takziah? Ya tapi kita udah kebiasaan nenek moyang kita. Ya tapi itu kan tak wajib. Ya tapi kebiasaan. Ya kebiasaan itu tengok dulu ilmunya. Ilmunya apa? Enggak, wajib betul enggak? Nah, tapi ini kebiasaan baik ya. Pak, kebiasaan baik tapi ini enggak wajib. Oh, enggak wajib ya? Kok baru tahu aku ya? Itulah banyak ilmu lagi gitu. Belajar lagi. Oh gitu ya? Iya, takziah itu enggak wajib. Baru tahu aku ya lah. Belajar lagi. Banyak hal-hal itu yang mestinya harus ada itu sandaran ilmu. Salam misalnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ke kirinya tak wajib. Misalnya dia kayak saya di Mekah, saya kan pulang haji waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dia kondisi. Kalau kita lihat, Iya. kok nggak pakai salam ke kiri nih? Biasanya buat tahunya salam tuh buat satu kanan satu kiri. Jadi kok kanan langsung kabur aja. Udah nggak baca doa sama-sama, habis itu langsung kabur. Ya memang nggak apa-apa. Kalau saya kalau di Mekah tuh kan banyak yang kayak aneh-aneh ya, nggak sesuai kebiasaan. Tapi saya nggak pusing karena saya berilmu gitu. Nah, dia kan nggak ngamalin yang wajib. Salam ke kiri itu kan nggak wajib. Sekali salam misalnya kita mau buru-buru dan assalamualaikum mau pergi nggak apa-apa, nggak dosa loh. Walaupun orang nggak ada kuat di tempat kita, dari kecil kita tahunya harus dibuat salam bisa langsung diajarin dulu kita lah di MTA atau gimana. Rupanya cuma satu aja yang wajib, ya nggak apa-apa. Berdoa tuh di sini angkat tangan. Ada juga orang tuh nggak angkat tangan, tapi dia berdoa, nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Kok bisa gitu ya nggak apa-apa. Doa itu kan ada wajib pakai angkat tangan. Ada. Oh gitu ya. Itu yang penting. Banyak apa sih itu? Referensi itu ya. Itu kan banyak juga yang gitu, Pak. Biasa kayak orang-orang awam yang gabung mungkin organisasi gitu, yang menganggap organisasi itu benar gitu, Pak. Orang fanatik itu maklum, sama dengan geng-geng anak sekolah itu dia keras belain anak sekolah atau klub-klub itu ya. Tapi fanatik itu kan kalau nggak ada dasarnya, fondasinya, sehingga kita keras membela itu sia-sia juga. Ngapain aku membela ini? Ya rupanya ini udah bertahun-tahun salah ini kebiasaan kawan-kawanku ini yang berusaha organisasi dakwah ini. Walaupun ya semua orang begitu kan kalau dalilnya salah kan nggak mesti harus ikut. Pokoknya begitu aja. Apa yang dibiasakan sama organisasi dakwah itu ulang kunut NU, tiba-tiba di NU itu tidak ada kunut. Wah jangan dincap, kamu ini mau hadiah ya, nggak boleh gitu. Karena di NU suka baca doa atau zikir sama-sama, subhanallah subhanallah semuanya. Bang nggak pernah zikir sama orang mau hadiah ya, nggak boleh gitu juga. Kena wajib. Gitu. Kamu tidak pernah apa misalnya sholat sunat setelah sholat zuhur ada sholat sunat rawatib. Kau tidak pernah saya nampak sholat sunat apa nih sholat sunat setelah zuhur atau sebelum zuhur. Ini tidak wajib. Tapi orang semua buat ya, orang semua aja buat, yang berdua buat misalnya, atau kawan buat. Ya tidak apa-apa lah, biarin aja mereka. Tidak berdosa. Kecuali saya tidak buat berdosa jadinya. Makanya ilmu itu harus ilmu fikih yang disetujui para semua ulama, bukan satu ulama aja, bukan ulama yang ada di Muhammadiyah, bukan ulama yang ada di UI atau ulama di NU, tapi semua ulama setuju misalnya ini hukumnya wajib, kalau ditinggalkan baru tidak boleh, ini hukumnya sunnah, ditinggalkan apa-apa. Semua orang banyak 30 mandi balimau, mau mandi boleh, tidak mandi boleh. Itu mau berkumis,
Ya tapi aku waktu suka yang menjemput, ya biarin aja, kamu tak belajar ilmunya apa. Ya tapi menyerupai cewek enggak juga. Aku coba banget lagi. Sehingga yang ikut ahwat ataupun ikut salafi itu sadar sendiri juga. Oh iya ya, ini enggak awak ini apa kooperasi sama yang gini ya. Oh iya, kita coba udah gitu. Wah, itu pakai jenggot, siapa bilang? Kalau dulu rata-rata misalnya ustaz itu berjenggot, orang-orang pengajian itu berjenggot ya. Kalau ada yang nggak berjenggot nggak apa-apa juga, nggak wajib. Jangan keras sekali. Dan menghormati boleh juga. Nah, saya ke Salafi, orang ini nggak seperti di sini. Orang ini diam-diam aja ya, saya nggak lebih enak lagi. Gitu. Dan sholat langsung diam-diam atau main HP kan lebih enak. Ini simple ya. Saya pun nggak apa sentimen sama mereka. Dan mereka nggak salah kalau kita cara gitu. Karena ada dalilnya. Tanya terakhir lah, untuk Bapak MUI organisasi bergerak atau ada yang MUI itu kena dibentuk di zaman Soeharto. Ya tujuannya mungkin ada tujuan baik atau tujuan tidak baik. Kalau dia paling benar, payah. Ya di sini paling benar. Kalau yang paling benar tetap mau dia orang Muhammadiyah, mau dia orang MUI, tapi dia original. Maksudku kalau dia menetapkan hukum itu sesuai dengan hukum yang ada di kitabnya itu memang bersanadkan langsung ke Rasulullah, bersambung ke Rasulullah. Jangan buku-buku yang sembarangan ataupun dia belajar dari guru yang langsung gurunya belajar dari guru ini, gurunya Ahmad Dahlan itu langsung ke Rasulullah juga. Hasyim Asy'ari NU langsung ke Rasulullah juga. Tapi mungkin yang mana yang benar Ahmad Dahlan atau Hasyim Asy'ari nggak boleh bilang mana yang benar. Ataupun pendiri MUI itu ulama, walaupun ulama itu kumpulan banyak ulama banyak ustaz, apakah yang paling benar tak boleh juga. Tengok pribadinya ya. Sama dengan anak Wirga atau anak Umri. Tengok pribadinya, kalau anak Wirnya yang hebat ya hebat aja gitu bilang. Kenal anak Wir yang bohong ya bohong. Anak UGM atau anak Umri, dia tengok pribadinya juga gitu lah. Ada anak UGM yang tepat, emang hebat ya hebat aja. Kalau anak UGM yang bodoh, yang penting anak UGM ya bodoh aja gitu lah. Gak semuanya paling tepat. Jadi gak semuanya paling tepat. Iya. Berarti kayak organisasi juga semuanya tergantung orangnya aja. Orangnya, pribadinya. Dia artinya bersambung ilmunya ke Rasulullah atau dia malah tak kemana-mana gitu. Kena emosi aja. Dikait-kaitkan gara-gara gue dia emosi, sudah nggak suka sama Ari, si Muhammadiyah ini ada profesor. Boleh atau dia Muhammadiyah menyalahkan boleh. Mana yang paling tepat ke Rasulullah ya sanadnya itu yang paling betul. Saya tak bisa bilang Muhammadiyah paling betul atau MUI yang paling betul. Berarti semua sama, cuma caranya beda. Caranya beda, Tapi tujuannya sama. tujuan sama, ilmunya beda. Ada ilmunya banyak, ada ilmunya menanggung. Masih harus banyak belajar. Itu loh. Mungkin sekian dari wawancara kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan sama Bapaknya dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kiainya